Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tahap pengerjaan dari bahan bonsai waru lokal ini ya teman-teman. Jadi untuk bahan bonsai waru lokal ini dulunya saya melakukan penanaman dengan sistem stack ya, yang sebelumnya sudah saya pecah pada bagian batang bawahnya. Nah, untuk umur sendiri ini kurang lebih 1 tahun ya teman-teman. Mungkin 1 tahun lebih ya. Ya mungkin bisa saya perkirakan 1,5 tahun lah ya teman-teman. Nah, jadi untuk tahap pengerjaan yang mau saya lakukan sekarang, ini akan saya bongkar dulu untuk pembatas media tanamnya ya, untuk melakukan pengecekan pada bagian akarnya. Baru nanti setelah kita tahu kondisi akarnya seperti apa, kita akan memprogram pada bagian cabang-cabangnya ya teman-teman. Nah oke, jadi kita langsung bongkar media tanam yang kita batasi menggunakan talang air ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi untuk kondisi akarnya lumayan bagus juga ya teman-teman. Ini untuk akarnya bagus ya. Dan ini kemarin sudah saya press ya teman-teman, sudah saya press. Lalu ini sudah tumbuh anak akar ya teman-teman, tumbuh anak akar. Jadi mungkin perlu saya seleksi dulu ya untuk pertumbuhan anak akar ini. Jadi setiap potongan ya, setiap akar yang saya press, saya sisakan 2 akar anak cabang ya teman-teman. Nah, untuk body lumayan juga. Ini mungkin nanti sebagai cabang pertama, ini mungkin cabang kedua ya. Dan nanti diteruskan dengan topnya ya, atau mahkotanya. Untuk yang di belakang akarnya pun muter juga ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk akar belakang ini muter ya. Jadi ini calon bahan bonsai waru lokal bogel ya teman-teman. Jadi mungkin tinggal seleksi akar aja ya teman-teman. Kita buang akar-akar yang tidak kita perlukan. Nah oke, mungkin selanjutnya ini akan saya seleksi akar dulu. Nah di sini saya sedang melakukan seleksi akar pada akar yang kemarin saya press ya teman-teman. Karena di sini sudah tumbuh anak akar yang lumayan banyak, dan saya hanya menyisakan 2 akar ya pada akar yang kemarin saya press. Jadi setiap akar yang saya press semuanya saya sisakan 2 akar ya, yang dimana nanti akan kelihatan mencengkram ya teman-teman. Nah untuk yang ini posisi akar yang di belakang ya teman-teman. Jadi saya perlu mengurangi akar-akar yang tidak saya perlukan ya teman-teman, agar nanti pertumbuhan akarnya lebih fokus ke akar yang kita pilih tentunya. Nah di sini untuk akar yang di tengah memang masih belum dominan ya, masih belum besar. Nah untuk yang ini posisi akar yang di depan. Nah akar yang di depan ini ada akar yang terselip ke bawah ya teman-teman, yang dimana memang tidak kita perlukan, jadi kita buang saja ya teman-teman. Nah di sini untuk akarnya sudah saya seleksi dan sudah saya buang akar-akar yang tidak saya perlukan ya teman-teman. Nah seperti contoh ini barusan ya, akar yang saya press dulu, ini saya sisakan 2 akar saja ya. Jadi nanti kelihatan mencengkram ya teman-teman. Nah untuk akar-akar yang lainnya ini masih pengelosan dulu ya. Belum saya berani melakukan press akar karena masih belum dominan ya. Jadi perlu sedikit pembesaran lagi, baru nanti saya press untuk akar-akar yang lain ya. Nah untuk selanjutnya ini saya akan melakukan pengawatan ya teman-teman, pengawatan pada cabang yang pertama maupun cabang yang kedua ini. Nah entah nanti ini sebetulnya kalau kita lihat ujung mahkotanya ini sebetulnya sudah waktunya kita press ya teman-teman.
Ini kita press, namun kita lihat dulu ya, kita kawat pada bagian cabangnya dulu. Nah, di sini saya sedang melakukan proses pengawatan pada bagian cabang yang pertama. Lalu di sini untuk cabang yang pertama sebetulnya ada 2 cabang yang memang semuanya saya wiring ya teman-teman. Namun nanti kalau misalkan memang dua-duanya bagus, tetap kita ambil 2 cabang ya. Namun kalau misalkan ada salah satu cabang yang mungkin tidak bagus ya, terpaksa kita buang dan kita memilih 1 cabang saja. Nah, selanjutnya kita ke proses pengawatan pada cabang yang kedua ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk proses pengawatan pada cabang pertama maupun cabang yang kedua ini sudah selesai saya lakukan. Lalu di sini untuk cabang pertamanya ada 2 cabang yang memang sengaja saya kawat semua ya teman-teman. Kalau misalkan bagus kita pelihara semua, dan nanti kalau misalkan ini yang bagus terpaksa ini kita buang ya. Jadi kita tinggal lihat nanti. Nah, untuk selanjutnya memang ya, setelah kita lihat bersama, untuk calon as mahkotanya ini sebetulnya sudah waktunya kita potong ya teman-teman. Apalagi untuk akarnya saya rasa sudah sedikit pembesaran lagi, jadi mungkin tidak masalah ya kalau kita potong bagian untuk as mahkotanya ini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ini kita potong, maka pertumbuhannya akan lebih fokus ke cabang yang pertama maupun cabang yang kedua ini ya teman-teman. Nah, oke, mungkin kita potong agak tinggi, mungkin kita potong segini ya, untuk memacu pertumbuhan tunas nantinya. Sebetulnya untuk pemotongan seharusnya kita potong pendek di sini ya teman-teman. Namun mungkin kita cari aman aja, kita potong agak tinggi ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pengepresan sudah saya lakukan ya. Nah, mungkin untuk pemberian salep kambiumnya nanti setelah agak kering ya, bekas kambiumnya ini agak kering, baru nanti saya kasih salep kambium. Apalagi sekarang ini masih hujan ya teman-teman, ini masih kondisi hujan, jadi mungkin untuk pemberian salep kambiumnya nanti setelah hujan reda ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk proses lanjutan pada pengerjaan bahan bonsai waru lokal ini. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh tunas sesuai harapan, dan kalaupun nanti tidak sesuai harapan, terpaksa kita sambung ya teman-teman menggunakan waru Taiwan ataupun waru India seperti itu. Jadi ini saya potong agak tinggi dulu ya, baru nanti setelah ada tunas yang kita harapkan, kita pendekkan lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk proses pengerjaan bahan bonsai waru lokal ini. Nanti setelah ada perkembangan baru pasti nanti saya update buat teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.